Pergantian tahun tinggal beberapa hari lagi. Nah, sebelum kita menginjak ke tahun yang baru, mari kita melihat sejenak ke belakang untuk mengenang kembali peristiwa yang terjadi selama 12 bulan terakhir. Baru saja menginjak bulan pertama di tahun 2020, banjir sudah melanda wilayah Jakarta. Bahkan tak hanya Jakarta, di malam pergantian tahun, hujan deras juga melanda wilayah Bogor, Tangerang, hingga Bekasi. Jabodetabek kebanjiran. Dari barat ke timur sampai selatan ke utara, ibu kota Jakarta dikepung banjir di hari pertama 2020. Ketinggian air pun bervariasi, mulai dari hanya 10 cm sampai 1 meter lebih. Warga ibu kota yang siap memulai aktivitas di pagi hari langsung urung. Karena meski rumahnya tidak terendam banjir, akses jalan lumpuh tak bisa dilewati. Otomatis, aktivitas ekonomi juga mati. Kerugian ekonomi pun bahkan mencapai hampir 1 triliun rupiah menurut data Bank Indonesia perwakilan DKI Jakarta. Banjir dipicu tingginya curah hujan sejak 30 Desember 2019 sore yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya tiada henti. Normalisasi Kali Ciliwung yang belum rampung pun dituding jadi penyebab parahnya banjir. Dari 33 km bantaran Ciliwung yang harus dinormalisasi, baru 16 km yang tuntas. Sisanya jadi masalah karena penyempitan. Tapi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, beda pandangan. Menurutnya penanganan banjir di wilayah hulu lebih penting. Kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan pun tak luput dari terjangan banjir. Ribuan rumah tak terselamatkan. Di Serpong, Tangerang Selatan, Mapolda Metro Jaya bahkan mencatat ada 40 titik banjir. Sebagian besar adalah komplek perumahan. Banjir yang disertai arus deras pun menyeret puluhan mobil warga yang diparkir di pinggir jalan. Tak pandang merek, mulai dari minibus biasa sampai sedan mewah, semua luluh lantak di satu banjir. Tingginya curah hujan pun membuat pemerintah mengakali awan hujan Jakarta. Dengan metode semai garam di awan, hujan dipancing turun di atas lautan, bukan daratan, sehingga bisa mencegah banjir. Tim iNews melaporkan. Banjir mereda masyarakat Indonesia dihebohkan dengan munculnya kerajaan-kerajaan fiktif. Di antaranya Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire. Nah, para petinggi dari kerajaan fiktif ini mengaku kalau mereka itu adalah keturunan kerajaan. Ada juga bahkan yang mengklaim menguasai 54 negara di dunia loh. Wah, wah, wah. Kita semua pasti masih ingat ya dengan video yang beredar luas di media sosial ini. Pertemuan ratusan orang yang menganggap dirinya sebagai anggota dan pimpinan Kekaisaran Matahari alias Sunda Empire. Indonesia pun geger dengan tanda kutip kerajaan Mahadaya ini. Bagaimana tidak? Sunda Empire menyebut kekaisarannya sudah ada sejak zaman kepemimpinan Alexander Agung dalam kekaisaran di Yunani 324 tahun sebelum Masehi. Lalu, lihat saja video ini. Bagaikan orator ulung, sang kaisar Nasri Banks bilang pemerintahan negara-negara dunia berakhir pada 15 Agustus 2020 dan sistem tata negara dunia akan kembali ke Sunda Empire yang berpusat di Bandung. Mereka pun mengklaim telah membawahi 54 negara termasuk organisasi dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ilusi negara tanpa utang pun digaungkan. Negara yang sudah mendaftar ulang keanggotaannya di Sunda Empire boleh menggunakan
menggunakan aset bumi asal datang ke Bandung. Apalagi Sunda Empire juga mengklaim punya deposit di Bank Swiss dengan nilai yang fantastis, 500 juta dolar Amerika Serikat. Wow! Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, dibuat geleng-geleng dengan konsep yang penuh ilusi itu. Banyak orang stres ya di Republik ini menciptakan ilusi-ilusi yang seringkali romantisme sejarah ini ternyata ada orang yang percaya juga. 3 aktor utama yang dianggap petinggi Sunda Empire pun langsung diperiksa polisi. Rangga Sasana alias Edi Raharjo sebagai Gubernur Jenderal, Ratna Ningrum sebagai Ratu, dan Nasri Bans, sang Perdana Menteri. Ketiganya menjadi tersangka dengan sangkaan penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Nah, terkait harta kekayaan fantastis sampai 500 juta dolar AS itu, tim Polda Jabar menggandeng Kedutaan Besar Swiss di Indonesia dalam pemeriksaannya. Jelas, surat sertifikat deposit itu terbukti fiksi belaka. Akhirnya, Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada 3 petinggi itu. Sunda Empire pun runtuh di tangan Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Cek, dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Sempat berkali-kali diremehkan dalam beberapa pernyataan, virus corona akhirnya menginfeksi 2 warga negara Indonesia yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Keduanya dirawat dalam ruang isolasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso di Sunter, Jakarta Utara. Pada 11 Maret 2020, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global, yaitu penyakit menular yang telah menyebar dalam skala sangat besar ke seluruh dunia. Tentu, dengan penyebaran virus yang begitu cepat dan masif, sejak hari pertama pengumuman, semakin hari kasus semakin bertambah di Indonesia. Mulai dari wilayah Depok, Jakarta, Yogyakarta, dan kini telah menyebar di hampir setiap kota di seluruh provinsi di Indonesia. Anggaran 400 miliar rupiah digelontorkan untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas rumah sakit Galang di Pulau Galang, Kepulauan Riau, khusus untuk penanganan COVID-19. Di Jakarta, RS darurat dibangun dengan memfungsikan Wisma Atlet Kemayoran. Dari 10, setidaknya 7 gedung difungsikan sebagai ruang perawatan dan isolasi mandiri. 10 bulan sudah virus corona bertengger di negeri tropis ini. Indonesia masih terus menciptakan rekor baru untuk jumlah kasus harian. Bahkan awal Desember ini, kenaikan kasus mencapai lebih dari 8.000 kasus dalam 24 jam. Angka kematian pun tergolong cukup tinggi. Sementara sebagian warga mulai turun kewaspadaannya. Pemerintah kini bertumbuh harapan pada calon vaksin yang umumnya dikembangkan selama kurang lebih 10 tahun, tapi kini hanya ditargetkan rampung dalam hitungan bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Virus corona terus menyebar dengan cepat. Di Jakarta saja ada lebih dari 1.300 orang terinfeksi COVID-19. Dengan setidaknya 133 orang meninggal dunia
hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Karena itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus COVID-19. PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. 10 April 2020, Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), adopsi konsep karantina wilayah atau lockdown yang sudah diterapkan di sejumlah negara untuk menekan penyebaran virus corona dengan membatasi mobilitas warga. Sekolah digelar daring. Kantor wajib menerapkan WFH alias work from home bagi pegawainya. Fasilitas umum ditutup. Transportasi massal seperti kereta listrik dan bus Transjakarta dioperasikan terbatas. Mal yang biasanya gegap gempita penuh pengunjung seolah jadi bangunan yang ditinggal peradaban. Sunyi. Tapi keterbatasan mobilitas ini tidak memadamkan api kreativitas. Para seniman bergerak menyalurkan energi kegembiraan dengan berkarya secara online. Seperti yang satu ini, jamming di rumah. PSBB Jakarta ketat diberlakukan selama 14 hari dalam 3 putaran. Semangat PSBB juga diterapkan di daerah lain. Berbagai acara yang mengundang kerumunan pun langsung dibubarkan petugas. Seiring digaungkannya era new normal, 5 Juni 2020, Pemprov DKI melonggarkan aturan. Tapi masyarakat pun jadi kebingungan. Kasus baru dan tingkat kematian kembali melonjak. 14 September 2020, Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat. Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Rem darurat jilid 2 hanya berjalan 4 minggu. 12 Oktober, Anies kembali melonggarkan PSBB sampai sekarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, serta mencegah kerumunan. Semua sudah dilakukan. Namun tak serta-merta mampu menekan angka penyebaran virus COVID-19. Hingga akhirnya larangan mudik pun diberlakukan saat Lebaran demi mencegah perluasan penyebaran COVID-19. Tapi masih saja ada yang membantu. Siapa bisa lupa dengan pengalaman ibadah puasa Ramadan dan Lebaran 2020? Tentu tak ada. Ibadah tahunan wajib dan hari raya umat muslim yang jauh berbeda dari biasanya. Puasa tanpa tarawih di masjid. Lebaran tanpa keluarga di kampung halaman karena dilarang mudik. Pasti kita pun sadar, semua itu ditempuh bersama-sama di tengah situasi pandemi COVID-19. Semua orang jadi wajib membatasi mobilitas diri seperti bepergian keluar kota dan tidak terkecuali untuk mudik dari ibu kota. Larangan mudik pun diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. 2 minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Sejumlah ruas tol yang biasanya macet pemudik jelang Lebaran, seperti tol Pejagan, kemarin sepi kendaraan. Bandara Soekarno-Hatta juga lagi bukan orang Indonesia rasanya kalau ada yang nggak ngeyel.
Dalam operasi pengecekan pergerakan warga di perbatasan kota, ada saja warga yang tertangkap basah hendak mudik. Mereka yang naik kendaraan pribadi diminta putar balik di tol Cikarang atau Bitung untuk masuk lagi ke kawasan ibu kota. Ada juga yang diam-diam sembunyi, nekat mudik naik kapal. Nah, untuk mobil travel, petugas bahkan tidak segan-segan mengembiskan ban supaya mobil tidak melanjutkan perjalanan. Sementara dengan dalih Banten dekat dengan ibu kota, warga Banten pun tetap mudik naik kereta listrik jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung. Warga yang taat aturan dengan tidak mudik pun merayakan Lebaran dengan sunyi di ibu kota. Salat Id tidak boleh digelar di masjid karena semuanya harus menghindari kerumunan. Rasa rindu kampung halaman pun pasti membuat siapa saja tak ingin mengulang pengalaman seperti ini di masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di saat pemerintah sedang berupaya untuk menangani virus corona, ada saja sejumlah orang yang justru berulah. Seperti salah satu personil Superman is Dead Jering nih, yang menyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sebagai kacung WHO. Bahkan mereka mengatakan bahwa corona itu adalah sebuah konspirasi. Kok bisa ya? Idiom mulutmu harimaumu seperti sudah basi. Kini jempolmu harimaumu. Jadi ungkapan yang paling tepat dan harus selalu diingat, terutama untuk warganet. Jeratan hukum karena cuap-cuap di media sosial sudah tak terhitung lagi jumlah kasusnya. Di tengah pandemi global, perhatian warga Indonesia pun tiba-tiba tertuju ke Bali karena sosok Igede Ari Astina alias Jerings yang sangat vokal dalam menyuarakan pendapatnya terkait sistem penanganan pemerintah terhadap COVID-19. Semula, apa yang diutarakan Jerings hanya menjadi bahan perdebatan belaka. Lama-lama, Jerings dituntut secara hukum karena menuliskan komentar yang intinya IDI adalah kacung WHO pada unggahan 13 Juni 2020. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali jelas tak terima dan membuat unggahan kalimat itu jadi salah satu barang bukti saat menyeret Jerings ke polisi. Jerings jadi tersangka pada 12 Agustus 2020 dengan pasal pencemaran nama baik, sebuah pasal karet yang kerap digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi di media sosial. Pesan saya kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada IDI kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa, yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya. Meski dalam jeratan hukum karena sikap kontranya terhadap sistem penanganan COVID-19, Jerings tidak mengubah sikapnya. Ia bersikeras meminta semua persidangan digelar tatap muka. Akhirnya permintaannya dikabulkan. Sidang selalu berjalan offline. Dan 19 November lalu, Jerings divonis 1 tahun 2 bulan penjara dengan denda 10 juta rupiah. Vonis ini jauh lebih rendah dibanding tuntutan yang diajukan, yaitu 3 tahun penjara. Dari rutan Mapolda Bali, Jerings pun dipindah ke lapas Gerobokan. Tim Liputan iNews melaporkan. Itu tadi sejumlah peristiwa yang terjadi di bulan Januari hingga Juni 2020. Lalu apa saja sih peristiwa sensasional yang terjadi di bulan Juli hingga Desember 2020? Saksikan Trending 2020 besok 31 Desember pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV.